Alhamdulillahilladzi tawadhu'a kullu syai'in li'azamatihi wa dhalla kullu syai'in li'izzatihi wastalama kullu syai'in liqudratihi. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin alladzi azala bayanuhu kulla ibham wa ala alihi wa ashabihi salatan wa salaman daimaini ma damatil ayyam. Amma ba'du, fa inna ahsanal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Asyarul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Segenap jamaah Majelis Ta'lim Hifdzul Amal, wabil khusus orang tua kita Abi Haji Nasruddin beserta keluarga besar, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan keberkahan dalam rumah ini. Para ustaz Haji Ahmad Nasir, Ustaz Muhtar Syarif, dan orang tua kita Bapak Haji Roy, segenap para hujjaj, Bang Haji Hazim, Bang Haji Farid, dan seluruhnya saja jamaah Majelis Ta'lim yang berbahagia. Mari sama-sama kita lanjutkan pengajian tafsir Marah Labait surat Al-Baqarah sampai ayat 204 yang hendak kita baca. Ini masih melanjutkan pembahasan yang kemarin, wa minan nasi may yaqulu rabbana atina. Ada juga wa minan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Nah, berikut ini wa minan nasi juga. Wa minan nasi may yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya. Wa minan nasi, dan sebagian dari manusia, may yu'jibuka, ada orang yang membuat engkau kagum. Apa qawluhu, ucapannya? Sebagian dari manusia ada orang yang ucapannya membuat engkau kagum wahai Muhammad. Fil hayatid dunya, di kehidupan dunia. Maksudnya wa minan nasi, sebagian dari manusia, ya'dhumu fi qalbika kalamuhu, ada yang sangat agung, ada yang sangat hebat dalam hatimu. Apa kalamuhu, ucapannya? Ucapannya itu benar-benar berbekas di hatimu wahai Muhammad. Indama takallama, indama yatakallamu, ketika dia berbicara. Untuk apa berbicaranya? Litolabi masolihid dunya, untuk mencari kemaslahatan atau kepentingan dunia. Yang dimaksud dalam ayat ini, orang yang ucapannya menarik Nabi Muhammad, orang yang ucapannya membuat kagum Nabi Muhammad, yang dimaksud adalah Al-Akhnas bin Shuraih Al-Thaqafi. Di sini Akhnas, Ustaz. Akhnas, beberapa pembahasan memang nun Akhnas. Beberapa tafsir menyebutkan Al-Akhnas. Shuraih Al-Thaqafi bin Shuraih Al-Thaqafi. Wasmuhu Ubayyun, dan nama aslinya Ubay. Kana munafiqan, dia adalah orang munafik. Hasanal alaniyati, yang bagus zohirnya atau bagus tampak keluarnya. Khabithal batini, tapi buruk hatinya, tapi buruk dalamannya. Jadi hatinya buruk, ya hatinya buruk pokoknya, tapi penampilannya bagus. Sebagian dari manusia wahai Muhammad, ada orang yang membuat engkau kagum ucapannya. Kalau ngomong urusan dunia untuk kepentingan dirinya, maka ucapannya itu benar-benar berbekas di hatimu wahai Muhammad. Ada yang seperti itu. Ada orang yang manis di depan kita, yang namanya kehidupan. Depan kita manis, tapi di belakang kita nusuk dari belakang. Bukan cuma nendang, nusuk dari belakang. Ada yang seperti itu. Itu namanya yang kita kenal dengan orang munafik. Biasanya kita sebut dengan orang munafik. Ayat ini turun untuk seorang yang namanya Ubay. Nama aslinya Ubay, tapi dia dijuluki Akhnas. Akhnas itu artinya orang yang mundur, saudara. Mundur, nggak maju dah pokoknya. Ya, kalau maju juga rempang kalau mancing mah. Ini mundur. Al-Akhnas ini artinya orang yang mundur. Kenapa Ubay disebut dengan Akhnas? Karena dialah yang punya pengikut kurang lebih 300 orang, yang asalnya mau maju di perang Badar, tapi kemudian mundur. Mundur, pulang aja. Di rumah enak, adem. Di rumah enak, nggak pakai takut-takut, nggak pakai repot-repot. Pulang nih, namanya Ubay. Maka dijuluki dengan Al-Akhnas. Nah, bin Shuraih Al-Thaqafi, dari kabilah Thaqaf. Ini Al-Akhnas ini seorang yang kalau mengucapkan sesuatu di depan Rasulullah, ini benar-benar membuat Rasulullah kagum. Tetapi ini untuk kepentingan diri sendiri, untuk kepentingan dia, supaya selamat, supaya dia
tidak dikira sebagai orang kafir, supaya dia disangka seperti orang yang memang benar-benar mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang seperti ini. Kemudian wa yushhidullaha, bagaimana dia bersikap manis? Wa yushhidullaha ala ma fi qalbihi wa yushhidu, dan dia menjadikan saksi Allah. Dia menjadikan Allah sebagai saksi, bukan cuma sumpah, saudara. Kalau sumpah kan wallahi gitu doang ya. Ini aku jadikan Allah sebagai saksiku bahwa aku mencintaimu. Oh gitu. Ya, kalau demi Allah doang biasa. Ini aku jadikan Allah sebagai saksi bahwa aku mencintaimu wahai Muhammad. Begitu tuh omongannya. Omongannya manis banget. Wa yushhidullaha ala ma fi qalbih. Dia menjadikan Allah sebagai saksi, menjadikan sesuatu, menjadikan isi hatinya, isi yang ada dalam hatinya ini benar-benar mencintai Nabi Muhammad. Dia ngomongnya begitu. Fa innal akhnasa, maka sungguhnya Akhnas hada ini aqbala ilan nabi, ini kejadiannya. Akhnas ini menghadap kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa adharul islama, dan dia menampakkan keislaman. Wa halafa billahi, dan dia bersumpah atas nama Allah annahu yuhibbuhu, bahwa sungguhnya Akhnas mencintai Nabi Muhammad. Wa yutabi'uhu fis sirri, dan bahwasannya Akhnas akan mengikuti Nabi Muhammad dalam rahasia. Maksudnya dalam rahasia, baik rahasia maupun terang-terangan. Orang rahasia nggak ada Nabi Muhammad aja diikutin, apalagi di depan orang banyak. Dia bersumpah atas nama Allah mencintai Nabi Muhammad dan juga bakal mengikuti Nabi Muhammad meskipun jauh dari Nabi Muhammad. Namun wa yuhtamalu annahu yaqulu, dan kecenderungannya ini diduga annahu, bahwa sungguhnya Akhnas yaqulu, dia berkata fallahu yashhadu bi annal amra, fallahu yashhadu bi annal amra kama qultu. Dia berkata fallahu, maka Allah yashhadu, bersaksi, bi annal amra, bahwa sungguhnya perkara, kama qultu, sebagaimana yang aku ucapkan, kata Akhnas. Fahada istishhadun billahi, maka ini adalah menjadikan saksi billahi, sebagai Allah, atau meminta saksi dari Allah. Walaisa biyaminin, ini bukanlah sumpah. Ini bukan cuma sekedar sumpah Muhammad. Ini bukan cuma sekedar sumpah, tapi ini aku jadikan Allah sebagai saksi bahwa aku mencintaimu, aku akan mengikutimu meskipun dalam kesunyian, jauh dari engkau wahai Muhammad, tetap aku akan mengikuti engkau, kata Akhnas. Ini membuat kekaguman ada pada diri Nabi Muhammad. Nabi Muhammad merasa kagum dengan ucapan orang itu. Memang Akhnas ini ganteng, saudara. Ganteng. Penampilannya ganteng, menarik orang. Omongannya juga sangat menarik. Kalau orang dengar itu pasti menarik omongannya. Ini namanya Akhnas bin Shuraik. Akhnas ini benar-benar penampilannya secara zahir, bicaranya ketika orang mendengarkan, ini benar-benar hasanal alaniyah, tapi khabithal batin. Dia secara terang atau secara zahir, penampakan zahirnya, penampakan lahiriahnya benar-benar menarik orang. Penampilan, ucapannya dan lain sebagainya, ini benar-benar menarik orang sampai Nabi Muhammad tertarik. Tapi khabithal batin, tapi Akhnas ini batinnya, hatinya buruk, hatinya ini benar-benar buruk, menanam kebencian kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga bukan hanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi juga kebencian kepada umat Islam. Ini yang namanya orang munafik, saudara. Saudara sekalian, munafik yang dimaksud di sini adalah munafik iman. Karena munafik, pernah saya sampaikan, mungkin munafik itu ada nifaqul amal, munafik amalan, munafik perbuatan. Ada nifaqul iman, ada munafik iman. Yang diancam di neraka, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Orang-orang munafik ini ada di kerak neraka, bukan cuma di atas, jadi kerak neraka. Ini adalah orang munafik yang munafiknya munafikul iman atau nifaqul iman, munafik iman. Nah, adapun ayatul munafik yang kita kenal, ayat atau tanda-tanda orang munafik ada 3. Kalau berkata bohong, kalau berjanji dusta, kalau berkata dusta, kalau berjanji khianat, kalau diberikan kepercayaan khianat,
Kalau berkata bohong, kalau berjanji mengingkari, kalau diberikan kepercayaan dia khianat. Ini namanya nifaqul amal, munafik perbuatan. Belum masuk ke iman. Belum masuk ke iman. Jadi hanya perbuatan. Ada suami punya pabrik bohong kan biasanya. Bukan cuma tukang bohong, pabrik bohong dia mah. Kalau tukang mah masih jualin eceran. Ini udah pabrik. Pabrik kan di atasnya grosir. Oh ya, ya Cingga ya. Jadi udah punya pabrik bohong. Nah, produksi bohong. Ini bukan munafik yang dimaksud dengan di neraka selamanya, bukan. Ini nifaqul amal. Kadang sama bini yang satu bilang, ya paling cantik malu doang. Tapi sama yang lain bilang, ya lu juga yang paling cantik. Namanya ini nifaqul amal, munafik perbuatan juga. Ada orang berjanji kepada rakyatnya atau berjanji kepada orang-orang yang dia pimpin, tapi ternyata mengingkarinya. Ini namanya munafik amal, bukan munafik iman, munafik amal. Cuma kalau keterusan sering-sering ngelakuin yang tiga ini, jadi juga. Jadi juga. Takutnya, khawatirnya nanti keimanannya itu bakal kena juga. Karena amal itu pasti berbekas, saudara. Amal perbuatan, meskipun itu sedikit-sedikit, tapi akan tetap berbekas dalam hati kita. Karena dosa itu kan seperti noda. Dosa itu begitu ada, kita lakukan, maka dia akan seperti noda dalam hati kita. Makin sering kita melakukan dosa, maka makin noda itu makin susah hilangnya. Kecuali kayak Bang Pian, saya bilangin Bang. Kecuali kayak Bang Pian, habis dosa dia ngaji. Habis dosa dia ngaji. Pokoknya kalau wa'at bi sayyi'atal hasanata tamhuha, ngikutin perintah Rasulullah, ikutkanlah perbuatan-perbuatan buruk atau ikutkanlah dosa-dosa dengan perbuatan baik, maka niscaya perbuatan baik akan menghapusnya. Insya Allah nggak sampai bandel noda itu, nggak akan jadi noda yang sulit dihapuskan. Jadi diimbangin kalau habis dosa ambil wudhu, kalau habis dosa ya kasih sedekah sama orang. Jadi diimbangin, ini bisa menghapuskan noda-noda yang timbul dari dosa. Kembali kepada pembahasan akhnas ini. Akhnas ini munafiknya nifaqul iman. Munafiknya munafik iman. Munafik yang hubungannya dengan keimanan. Tapi memang ciri-cirinya seperti itu. Dia ngomong tapi tidak sesuai dengan hatinya. Dan omongannya bukan cuma omongan janji, saya bakal membangun ini ketika nanti saya jadi, bukan. Tapi omongannya omongan soal keimanan kepada Allah. Saya mah iman pada Allah dan saya mencintaimu wahai Muhammad. Itu kan udah omongan-omongan iman itu. Nah, dia membicarakan omongan yang sifatnya ini bagian dari keimanan, tetapi hatinya ini tidak sesuai. Namanya munafik iman. Apakah orang munafik iman ini kafir? Kafir ada 4 macam, saudara. Yang pertama ada kufru ingkari. Ada kafir ingkar. Ingkar itu artinya nggak kenal. Ingkar itu artinya tidak mengenal, bahwa yang nggak tahu, benar-benar nggak tahu. Namanya ingkar. Sebagian ada orang yang bilang ada orang yang ingkar tentang wilayah atau kewalian. Saya emang nggak percaya yang namanya wali. Saya emang nggak percaya. Itu namanya dia ingkar. Artinya ingkar nggak kenal. Kenapa nggak kenal? Nggak pernah ngaji, dan juga nggak pernah baca tentang cerita-cerita para wali, maka dia nggak kenal. Namanya kafir ingkar. Tapi contoh ini bukan orang yang percaya dan tidak percaya kepada kewalian, bukan. Saya hanya mencontohkan orang mengingkari itu berarti dia tidak kenal. Tidak kenal. Karenanya di ayat Al-Quran itu disebutkan salamun alaikum salamun qaumum munkarun. Salamun qaumum munkarun. Nabi Ibrahim waktu didatangi oleh para tamunya malaikat, salamun qaumum munkarun, assalamualaikum wahai orang-orang yang tidak dikenal. Mungkarun itu diingkari, maksudnya tidak dikenal. Orang ganteng-ganteng banget, malaikat ya bukan orang situ, bukan orang kampungnya Nabi Ibrahim, bukan. Maka kaum mungkarin itu artinya kaum atau orang yang tidak dikenal. Malaikat ada yang di dalam kubur, tanya, namanya malaikat apa? Dalam kubur malaikat
Mungkar itu artinya nggak dikenal, artinya nggak pernah ada orang yang tahu makhluk seserem itu, nggak ada. Itu artinya mungkar. Jadi belum pernah dikenal dan belum pernah ada di dunia ini, belum pernah ada di atas muka bumi ini makhluk yang seserem itu. Makanya disebut dengan mungkar, yang tidak pernah dikenal. Nah, orang yang ingkar, orang yang kafirnya kafir ingkar, dia tidak mengenal, dia tidak tahu bahwa ada Tuhan. Tidak tahu ada Tuhan. Seperti orang ateis. Kemudian seperti Fir'aun. Fir'aun itu bilang, ma'alimtu min ilahin ghairi. Saya nggak pernah tahu ada Tuhan selain saya. Kata Fir'aun tuh. Di Al-Quran dia bilang itu. Saya mah nggak pernah tahu sih ada Tuhan selain saya. Yang saya tahu mah saya sih Tuhan, kata Fir'aun. Namanya kufur ingkar. Dia nggak tahu, nggak kenal. Kemudian yang kedua ada kufur. Ada kufur namanya kufur juhud. Juhud itu ngeyel, saudara. Ngeyel. Hatinya dia meyakini tentang kekuasaan Allah, tapi kalau disuruh apa-apa, iya Allah, tapi kan anu aja. Ya iya sih Allah, tapi kan bukan begitu. Ya, nah hatinya tetap dia takut kepada Allah, hatinya tetap percaya kepada Allah bahwa Allah satu-satunya yang maha kuasa. Cuma kalau disuruh ngeyel. Namanya kufur juhud. Kufur juhud. Disuruh hormat kepada Nabi Adam, nggak mau dia. Maka dia kufur juga. Namanya kufur juhud. Ngakunya dia yang paling tauhid atau paling mengesahkan Allah, dia paling benar-benar menyembah Allah. Saya nggak mau hormat, nggak mau menyembah kepada siapapun, hanya Engkau yang saya sembah ya Allah. Disuruh hormat doang sama Nabi Adam, nggak mau. Ini namanya kufur juhud, ngeyel. Tapi hatinya kuat, hatinya ada keimanan kuat, cuma begitu diperintahkan ogah. Namanya kufur juhud, seperti kufurnya iblis, kufur juhud. Ada kufur namanya kufur inad. Kufur inad ini hatinya meyakini bahwa Allah maha kuasa, hatinya meyakini bahwa Islam itu benar, Nabi Muhammad itu benar, membawa risalah. Lisannya juga ngomong. Kalau iblis lisannya nggak ngomong. Orang iblis disuruh hormat sama Nabi Adam juga nggak mau, ya Allah. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan dia dari tanah, saya mah dari api. Muliaan saya nggak mau. Itu nggak ada omongan atau nggak ada pernyataan bahwa saya menghormati Adam, nggak ada. Tapi kalau kufur yang disebut dengan kufur inad, ini ada omongan. Sudah ada omongan, hatinya iman kepada Islam, kemudian lisannya juga sudah ngomong bahwa Islam itu benar, tapi disuruh ikut agama Islam nggak mau. Nah, ini seperti kafirnya Umayy bin Abi Salt, ya, dan sebagian ulama mengatakan seperti kafirnya Abu Thalib. Abu Thalib itu membuat syairnya bagus sekali. Syairnya Abu Thalib ini menyebutkan, walaqad alimtu bi anna dina Muhammadin, sungguh aku mengetahui bahwa agama Muhammad adalah agama yang paling baik, tapi kalau sudah mengikuti agama Muhammad aku tidak mau. Itu Abu Thalib. Ini memang khilafiyah, saudara. Abu Thalib ini paman Nabi, secara keimanannya, apakah dia termasuk iman atau enggak, ini khilafiyah. Kalau menurut ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, ini khilafiyah. Ada yang mengatakan Abu Thalib iman. Kenapa? Karena iman itu tidak ada syarat untuk syahadat. Artinya tidak ada syarat syahadat begini. Kalau orang di hatinya sudah iman tapi dia belum sempat syahadat, maka insya Allah di sisi Allah sudah iman. Cuma kita sebagai orang Islam, maka patokannya tetap syahadat. Kalau dia belum syahadat, ya jangan disolatin, jangan diurus-urus sebagaimana diurusi muslim. Tapi kalau memang hatinya dia benar-benar meyakini kebenaran Allah, kebenaran Nabi Muhammad, insya Allah nanti di sana masuk surga juga. Cuma tetap harus ditegakkan bahwa kalau belum syahadat ya belum bisa diurus-urusin secara Islam. Nerima waris kagak, udah putus, namanya belum syahadat, ya. Itu kufur yang disebut dengan kufur inad. Nah, kufur inad ini dalam hati dia sudah meyakini, lisannya juga sudah
membuktikan, lisannya sudah mengucapkan bahwa Islam itu benar, tapi belum ikut agama Islam, namanya kufur inat. 3, kufur inkar, kufur juhud, kufur inat. Satu lagi ada kufur nifak. Nah, ini yang sedang kita bahas di ayat ini, kufur nifak. Kufur nifak ini yang tadi disebut dengan nifakul iman. Dia keimanannya munafik, keimanannya ini bohong. Kufur nifak ini adalah orang-orang kafir. Ini kebalikan dari kufur nifak, ini adalah kebalikan dari kufur juhud. Kalau kufur juhud, hatinya benar-benar iman, tapi lisannya nggak mau ngomong. Itu kufur juhud. Nah, kalau kufur nifak, hatinya benar-benar ngelawan, tapi lisannya manis-manis. Lisannya bilang, aku cinta kepada engkau Muhammad, aku percaya kalau Islam agama paling benar, tapi hatinya benar-benar musuh kepada Nabi Muhammad, musuh kepada umat Islam. Ini seperti Akhnas yang sedang kita bahas di sini. Akhnas ini di beberapa tafsir dijelaskan, riwayat Rasulullah menyebutkan bahwa Akhnas ini sempat mundur dari perang Badar. Nah, selain itu satu malam pernah saudara, Akhnas ini jalan. Dulu kan masih banyak kebun ya, masih banyak ternak juga. Jadi kebun kurma punya sahabat yang ada dari Bani Zuhrah pada waktu itu semuanya punya orang Islam dibakar-bakarin sama dia, dibakar. Begitu juga ternaknya dimatiin semuanya, dibunuh semuanya. Itu ternaknya orang-orang Islam. Di belakang Nabi, di belakang umat Islam, ini dia menunjukkan kebenciannya. Tapi di depan Nabi, di depan umat Islam, dia benar-benar menunjukkan yang manis-manis. Penampilannya sampai ucapannya membuat kagum Nabi Muhammad SAW. Nah, ada orang yang seperti ini. Ada orang yang dia menampakkan zahir atau lahiriahnya benar-benar manis, menampakkan zahir atau lahiriahnya ini benar-benar menarik, sehingga orang-orang itu menjadi simpati pada dia, tapi hatinya musuh. Tuh ada yang seperti itu, seperti Akhnas. Bahkan Akhnas di sini menjadikan Allah sebagai saksi, bukan hanya bersumpah. Kufur nifak ini yang terakhir, kufur nifak ini seperti kufurnya Akhnas. Artinya Akhnas ini bukan cuma munafik, bukan cuma omongan yang gak sesuai dengan hatinya, kemudian termasuk orang yang sama aja dengan orang bohong biasa, bukan, tapi udah orang kafir. Karena kebohongannya bukan hanya kebohongan janji politik. Kalau kebohongan janji politik kan biasa 5 tahunan ya. Kalau ini kebohongan keimanan, udah parah kebohongannya. Hatinya benci, hatinya musuh kepada Islam, musuh kepada Nabi Muhammad, tapi ucapannya ini sangat manis depan Nabi Muhammad. Namanya bohong cara imannya itu. Namanya kufur nifak atau munafik. Disebut dengan munafik iman dia, karena lawannya kufur itu iman. Orang yang disebut dengan kafir. Iman orang yang disebut dengan mukmin. Maka orang munafik, yang munafik iman itu adalah orang kafir. Yang kafirnya adalah kafir nifak, kufur nifakin. Nah, empat-empatnya ini baik kufur ingkar seperti Fir'aun, atau kufur juhud ngeyel seperti iblis, atau kufur inat seperti Ubay bin Abi Sa'ud, atau kufur yang terakhir nifak. Ini empat-empatnya adalah kafir semuanya, dan empat-empatnya ini dalam neraka. Karena ini soal keimanan kepada Allah, bukan hanya sekedar bohong secara ucapan. Saya sampaikan contoh kufur juhud ini. Saya sampaikan kufur juhud tadi, contohnya adalah siapa? Umayyah bin Abi Sa'ud, bukan Abu Thalib, karena memang Abu Thalib khilafiyah. Ada yang mengatakan paman Nabi Abu Thalib ini setelah wafat, ini Nabi bercerita, setelah wafat Abu Thalib ini kemudian aku bangkitkan, kemudian datang kepadaku dan bersyahadat. Itu dipegang oleh Syekh Nawawi Banten. Syekh Nawawi Banten ini ngikuti Imam Suhaimi, dan inilah akidah yang kiranya perlu kita perhatikan juga. Artinya memang Abu Thalib ini sebenarnya sudah iman, dan keimanannya itu adalah keimanan setelah dibangkitkan lagi oleh Rasulullah. Jadi Rasulullah bisa membangkitkan.
Cuma untuk orang-orang yang tidak percaya ini yang tadi saya sebut dengan ingkar tuh tadi, yang nggak percaya dan belum pernah baca, ngajinya belum sampai situ, dia tidak meyakini dan menganggap bahwa Abu Thalib ini kufur khilafiyah. Kalau Ahlus Sunnah wal Jamaah ini ada yang dua pendapat, ada yang menganggap Abu Thalib itu sudah iman, ada yang menganggap belum. Tapi kalau untuk Syiah iman, pasti orang bapaknya Sayyidina Ali, ya bapaknya Sayyidina Ali masa belum Islam, pasti iman. Itu untuk Syiah. Tapi kalau kita Ahlus Sunnah wal Jamaah dua pendapat ini. Nah, Akhnas bin Syuraik Ats-Tsaqafi, dialah yang menjadi asbabun nuzul dari surat ini, di mana dialah orang yang tampilannya manis di depan Rasulullah, ucapan-ucapannya bahkan bikin kagum Rasulullah, dan kemudian Allah buka kedoknya dengan ayat ini. Sabar Muhammad, ada ayat ini disebutkan dalam ayat ini, sabar Muhammad, memang ada orang yang seperti ini, orang yang manis di depanmu, tapi sebenarnya dia itu aladul khisam. Wa huwa aladul khisam, dan dia orang itu aladul khisam, sangat dalam permusuhannya atau sangat keras permusuhannya. Qala Qatadah, yang dimaksud dengan aladul khisam, syadidul qaswah, adalah orang yang sangat keras fi ma'siyatillah, dalam mendurhakai Allah. Jadalun bil batil, orang yang berdebat atau orang yang berdebat dengan batil. Alimul lisan, yang lisannya ini sangat pintar. Jahilul amal, tapi kalau sudah berbuat ini nggak pernah mau, jahilul amal. Wa qala Sudiyu a'wajul hisam, yang dimaksud dengan aladul hisam ini adalah a'wajul hisam, orang yang permusuhannya itu benar-benar parah atau benar-benar bengkok. Aladul hisam ini ada banyak penafsiran di sini. Orang ada aladul hisam ini bukan hanya sekedar orang yang musuhan saja, tapi aladul hisam adalah orang yang sangat mendurhakai Allah, tapi lisannya manis. Cuma kalau disuruh melakukan perbuatan, berkorban untuk Islam nggak pernah mau, namanya aladul hisam. Disuruh ngomong, paling demen dia suruh ngomong. Cuma disuruh ngamalin nggak bisa, namanya aladul hisam. Dari sini saudara bisa kita kaitkan dengan ayat sebelumnya. Di ayat ini Allah membagi manusia, di ayat ini dan ayat sebelumnya nanti, ayat sesudahnya nanti. Ini Allah membagi jenis manusia ada 4. Yang pertama ada wa minan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirat min khalaq. Ada orang yang motifnya semuanya dunia. Pokoknya dunia aja. Disuruh ibadah nggak mau, disuruh bersyukur nggak mau, pokoknya yang penting dunia dah. Orang hidup cuma di dunia doang, kayak orang-orang ateis. Ada jenis manusia yang pertama ini jenis pertama, Allah bagi menjadi 4. Kemudian yang kedua, ada manusia yang mengharapkan pada Allah baik dunia maupun akhirat ini supaya baik. Ini yang mengucapkan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jenis yang kedua ini orang yang mengharapkan dunia maupun akhirat. Yang pertama tadi hanya mengharapkan dunia aja, nggak lain. Pokoknya akhirat yang nggak percaya. Jadi lebih milih ya mendingan telur hari ini daripada ayam besok. Kalau bapak mendingan telur sekarang apa ayam besok? Hah? Telur sekarang mendingan. Berarti nggak tapi percaya sama besok. Nggak tapi percaya sama besok. Nah, kalau orang yang memang bisa pandangannya panjang, pandangannya jauh, itu pasti dia lebih milih besok. Lebih memilih besok karena besok itu benar-benar berarti atau benar-benar abadi. Maksud yang dimaksud di sini jangka panjang adalah akhirat. Ada yang seperti itu jenis yang kedua. Jenis yang ketiga, ada yang seperti Akhnas, yaitu orang yang hatinya itu busuk, hatinya itu benar-benar musuh, tapi perilaku lahiriahnya ini menampakkan yang manis-manis di depan musuhnya. Ini yang ketiga jenisnya. Bagaimana jenis yang keempat? Jenis yang keempat insya Allah kita lanjutkan pertemuan yang akan datang. Jadi jangan sampai gak hadir. Maksudnya emang ada ayat selanjutnya. Insya Allah kita lanjutkan. Mudah-mudahan bermanfaat.